Lalu bagaimana? Apakah mereka juga diperbolehkan atau diberikan sakofah dari luar Islam? Boleh. Asal, nah ada syaratnya Pak, akidahnya harus dikuatkan dulu. Ya, karena kalau akidahnya nggak kuat, kemudian mereka mempelajari sakofah dari luar Islam, bisa terjerumus orang. Nah ini kan sudah banyak yang seperti ini. Ya, orang tidak mempunyai kekuatan akidah yang baik, ya, kemudian belajar tentang sakofah dari luar Islam, ya, mempelajari ilmu-ilmu dari luar Islam, ya, di Amerika, di Inggris, di negara-negara Eropa, balik ke Indonesia jadi liberal semua. Ya, LGBT boleh, ya, kemudian pluralisme, menyamakan semua agama. Ini kan banyak orang-orang yang punya pandangan seperti ini. Ya, jadi kita boleh Pak mempelajari ilmu dari luar Islam, boleh. Ya, mempelajari sakofah luar Islam boleh. Untuk apa? Untuk membandingkan. Ya, sehingga kemudian nanti akan semakin kuat keimanan kita tentang kebenaran Islam ini. Ya, bahkan kita boleh mau mempelajari ilmu komunis boleh. Ya, jadi ini 5 hal penting yang harus dipahami tentang sistem pendidikan Islam. Yang pertama adalah asas, ya, asas dari kurikulum pendidikan. Jelas asas itu artinya fondasi, Pak. Ya, jadi sumber dari segala sumber aturan, sumber dari segala sumber ilmu. Nah, itu adalah akidah Islam. Jadi segala ilmu yang diajarkan dalam sistem pendidikan Islam, asasnya atau landasannya adalah akidah Islam. Beda dengan sekarang, Pak. Ya, di negeri-negeri Muslim hari ini yang menjadi asas itu adalah sekulerisme. Ya, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian banyak di antara generasi-generasi itu tidak mempunyai akidah yang kuat. Ya, sehingga kemudian orang tua itu harus berperan besar dia untuk memberikan pendidikan agama supaya anak-anaknya mempunyai akidah Islam yang kuat. Ya, kenapa harus akidah yang menjadi program utama, ya, yang menjadi fokus utama dalam persoalan pendidikan ini? Ya, karena dengan akidah yang kuat. Jadi kalau kita gambarkan, kita sering menggambarkan, ya, akidah itu akar atau fondasi dari suatu bangunan. Ya, akar suatu pohon atau fondasi suatu bangunan. Ya, pohon yang kuat batangnya, ya, pohon yang bagus hasil buahnya, ya, pohon yang indah bunga-bunganya, itu hanya berasal dari akar-akar yang berkualitas, ya, dan akar-akar yang kuat. Demikian juga dengan bangunan. Ya, bangunan yang kuat, ya, bangunan yang kokoh itu adalah bangunan yang mempunyai fondasi yang kuat. Nah, akidah itu fondasi. Ya, akidah itu apa? Akidah itu keimanan. Ya, nah, para ulama mengartikan akidah itu adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Nah, sementara banyak umat Islam hari ini, ya, dalam hal keimanan ini tidak melalui proses berpikir, ya, karena memang rata-rata kebanyakan kita itu adalah orang-orang yang turis, ya, turunan Islam. Ya, jadi mulai kecil kita hanya diberikan hafalan, ya, rukun iman ada 6, ya, 1 iman kepada Allah, 2 dan seterusnya. Nah, ini untuk anak-anak kita yang masih SD misalnya masih nggak apa-apa. Tapi kalau kita harus sudah tahu Pak proses berpikir menuju keimanan yang benar. Dalam kitab-kitab para ulama ini babnya namanya Thoriqul Iman, ya, jalan menuju iman. Mengapa hanya Allah yang patut disembah? Itu harus tahu sebabnya. Ya, mengapa kita bisa memastikan bahwa baginda Nabi adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, mengapa hal-hal yang gaib itu, ya, surga, neraka, hisab, ya, dan seterusnya, adanya jin misalnya, ya, itu semua harus kita imani 100% tanpa ada keraguan. Nah, ini harus melalui proses berpikir. Nah, ini pernah kita bahas di bab-bab awal. Ya, nah, kita harus melalui proses itu sebenarnya. Karena kalau nggak melalui proses berpikir, keimanan itu bahaya. Ya, ketika ada penyesatan, ketika ada pendangkalan, ya, seseorang akan bisa menjadi korban dari penyesatan akidah tadi. Nah, ini untuk anak-anak penting sekali. Ya, untuk anak-anak, untuk generasi penerus, ya, dalam sistem pendidikan kuatkan dulu akidahnya, ya. Maka asas dari pendidikan Islam adalah akidah Islam.
Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan atau dari sistem pendidikan Islam ini adalah untuk menciptakan generasi-generasi yang mempunyai pemikiran yang sehat. Ya, pemikiran yang sehat itu adalah pemikiran yang bebas dari akidah selain Islam. Ya, pemikiran yang benar-benar bersumber dari pemikiran-pemikiran Islam. Ya, karena hari ini pemikiran yang ada di tengah-tengah umat Islam itu kebanyakan justru bukan dari pemikiran Islam, Pak. Ya, nanti kita bisa bahas lebih dalam kalau kita mau diskusi tentang ini. Ya, tapi Bapak-bapak perlu ketahui bahwa produk generasi sekarang itu mayoritas adalah mengemban pemikiran yang sekuler, ya, sekulerisme. Ya, nah, sistem pendidikan Islam itu akan menciptakan anak-anak atau generasi-generasi penerus yang memiliki pemikiran yang sehat secara akidah maupun secara syariat. Ya, menyadari wajibnya menerapkan syariat. Nah, seperti itu. Nah, ini dengan menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu yang benar tentang Islam, orang-orang yang mempunyai akidah yang benar, maka mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua ya, tujuan pendidikan menciptakan generasi-generasi yang sehat dalam pemikiran ya, sehingga mereka adalah orang-orang yang mempunyai akidah yang kuat. Nah, yang ketiga adalah pengajaran sakofah Islam dan ilmu pengetahuan. Apa sakofah itu? Sakofah itu secara bahasa punya beberapa makna. Ya. Sakofah bisa berarti budaya. Ya, sakofah bisa berarti ilmu pengetahuan. Sakofah bisa berarti wawasan. Ya, pemahaman. Nah, itu sakofah. Nah, di sini maksudnya wawasan lah ya. Jadi generasi penerus ya, kalau dalam bahasa kita anak didik gitu ya, siswa-siswi itu akan diberikan sakofah Islam ya di semua jenjang pendidikan. Ya, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ya. Dan sakofah Islam ini tidak sebatas ilmu tentang akhlak dan ibadah. Ini yang tadi saya katakan. Ya. Kalau hanya berbicara tentang akhlak dan ibadah, ini adalah persoalan individu. Wajib juga diajarkan kepada mereka. Tetapi mereka juga harus diberikan pemahaman bahwa Islam ya, sakofahnya itu tidak hanya bicara tentang persoalan individu, tidak hanya bicara tentang persoalan akhlak dan ibadah, tapi juga pemahaman tentang ekonomi, tentang pemerintahan, sosial budaya, politik, hukum dan lain-lain. Ya, yang semuanya dilandaskan pada sumber-sumber ajaran Islam. Ya, sumber-sumber ajaran Islam apa? Ya, Al-Qur'an tentu yang paling utama. Kemudian sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga ijma, ya, kesepakatan para sahabat, dan kias. Ya, ini 4 sumber hukum dalam Islam. Nah, sakofah Islam yang menyangkut seluruh aspek kehidupan tadi bersumber dari ini, ya, Al-Quran, terutama Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu bagaimana? Apakah mereka juga diperbolehkan atau diberikan sakofah dari luar Islam? Boleh, asal, nah ada syaratnya Pak, akidahnya harus dikuatkan dulu. Ya, karena kalau akidahnya nggak kuat, kemudian mereka mempelajari sakofah dari luar Islam, bisa terjerumus orang. Nah, ini kan sudah banyak yang seperti ini. Ya, orang tidak mempunyai kekuatan akidah yang baik, ya, kemudian belajar tentang sakofah dari luar Islam, ya, mempelajari ilmu-ilmu dari luar Islam, ya, di Amerika, di Inggris, di negara-negara Eropa, balik ke Indonesia jadi liberal semua. Ya, LGBT boleh, ya, kemudian pluralisme, menyamakan semua agama. Ini kan banyak orang-orang yang punya pandangan seperti ini. Ya, jadi kita boleh Pak mempelajari ilmu dari luar Islam, boleh. Ya, mempelajari sakofah luar Islam boleh. Untuk apa? Untuk membandingkan. Ya, sehingga kemudian nanti akan semakin kuat keimanan kita tentang kebenaran Islam ini. Ya, bahkan kita boleh mau mempelajari ilmu komunis boleh. Ya, mempelajari ilmu tentang ekonomi kapitalis boleh. Ya, mempelajari filsafat boleh. Ya, tetapi itu tadi syaratnya, akidahnya harus kuat dulu. Apalagi kalau belajar ilmu filsafat, bahaya Pak. Karena banyak sekarang ini orang-orang yang berbaju ulama, berbaju ustadz, bahkan berbaju habib, ya, tapi yang dia berikan adalah ilmu-ilmu filsafat. Ya, paham ya? Nah, ilmu filsafat ini ilmu yang berbahaya bagi akidah umat Islam. Karena ilmu filsafat itu bicara tentang hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, banyak kan yang begini ya, ya, tapi panggilannya Buya, panggilannya Habib, ada Pak.
Dan ini menyesatkan, berbahaya sekali. Kemudian yang mereka katakan apa itu tadi? Ya, tidak ada kebenaran yang mutlak, semua agama sama. Ya, agama itu adalah persoalan privasi ya, seseorang, tidak boleh masuk ke ruang publik. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang sebenarnya bersumber dari ilmu filsafat. Ya, yang bersumber dari salah satunya adalah bersumber dari seseorang yang bernama John Hick. John Hick itu ahli filsafat beragama Nasrani yang mengajarkan semua agama sama. Nah, ini berbahaya karena kemudian banyak diikuti oleh orang-orang Islam. Ini salah satu contoh, ya. Jadi boleh kita mempelajari agama, bahkan boleh mempelajari agama lain, ya. Boleh. Nanti makin lama kita makin yakin dengan kebenaran Islam kalau akidah kita kuat. Tapi kalau akidahnya nggak kuat bisa terjerumus kita. Ya, nah untuk kita sementara nggak usah dulu lah. Kita pelajarin Islam dulu. Kita pelajarin Islam sebaik-baiknya. Ya, ini kan buat generasi-generasi muda yang dididik dengan terstruktur ya melalui sistem pendidikan Islam. Ya, kalau mereka sudah kuat akidahnya diperbolehkan mereka. Ya, dengan demikian mereka akan semakin kuat keyakinannya tentang kesempurnaan Islam. Ya, nah itu tadi tentang sakofah Islam. Lalu mengenai ilmu pengetahuan atau sains, ya bisa diajarkan sesuai dengan keperluan, kemampuan dan kemauan siswa. Tidak harus nunggu usia-usia tertentu. Ya, kalau seseorang atau anak-anak itu sudah SMP atau SMA tapi kelihatan minatnya, bidangnya, ya, dan kelihatan punya kemampuan untuk mempelajari satu ilmu spesialisasi tertentu diperbolehkan, Mbak. Ya, mau mempelajari ilmu kedokteran boleh, mau mempelajari ilmu tentang nuklir boleh. Ya, tidak harus nunggu usia yang cukup misalnya. Ya, maka akan diberi fasilitas di situ. Meskipun secara formal ya pendidikan tadi misalnya SD-nya, SMP-nya, SMA-nya harus selesai, tapi dengan berjalannya pendidikan formal tadi, dia bisa diberikan pendidikan-pendidikan yang terkait dengan hal yang memerlukan spesialisasi tadi, ya kedokteran, nuklir, teknik dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat, Pak, ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa-masa lalu itu rata-rata usianya masih muda. Ya, rata-rata usianya masih muda. Ya, yang paling terkenal ya, mungkin bapak-bapak pasti nggak ada yang nggak tahu nama Muhammad Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih, Pak, yang menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur. Ya, itu abad ke-15 itu, ya, tahun 1453. Ya, Muhammad Al-Fatih itu mampu menaklukkan Romawi Timur. Padahal Romawi Timur itu pada saat itu negara terkuat di dunia, Pak. Jauh lebih besar dari Amerika. Ya, tapi bisa ditaklukkan, bisa dibebaskan oleh seorang Muhammad Al-Fatih yang pada saat itu usianya masih 22 tahun. Ya, tapi dengan usia 22 tahun dia menguasai strategi militer yang luar biasa, yang kalau hari ini mungkin baru dikuasai oleh jenderal-jenderal gitu ya. Dia usia 22 tahun mampu memahami ilmu strategi militer dan tidak cukup di situ. Beliau menguasai 7 bahasa. Ya, jadi bukan hanya cerdas dalam ilmu peperangan, tapi juga cerdas dalam intelektualitas, keilmuan yang lain, ilmu-ilmu dunia. 7 bahasa beliau bisa kuasai. Ya, kemudian hafal Quran sudah pasti. Kemudian hafal ribuan hadis. Ya, ini Muhammad Al-Fatih yang hidupnya nggak jauh dari kita, sebenarnya hanya beda sekitar 5 abad dari kita. Kalau kita mau bicara tentang sahabat, wah banyak sekali, Pak. Ya. Sahabat Nabi yang mulia Ali bin Abi Thalib itu usia 10 tahun beliau masuk Islam itu dengan penelitian, ya. Beliau itu tidak langsung masuk Islam, tapi beliau mempelajari dulu Islam. Ya, usia 10 tahun beliau masuk Islam, langsung dipercaya oleh baginda Nabi sebagai katakanlah kalau dalam bahasa kita ya staf ahli gitu ya. Beliau menjadi orang yang sangat dipercaya oleh baginda Nabi. Usia 10 tahun. Ya, Siti Aisyah, ya, istri yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, Ummul Mukminin. Usia 9 tahun hafal ribuan hadis, Pak. Ya, menjadi tempat bertanya para sahabat tentang hadis-hadis Nabi. Ya. Usamah bin Zaid usia 18 tahun itu sudah menjadi panglima perang yang memimpin perang melawan Romawi. 18 tahun jadi panglima perang, Pak. Kalau anak-anak kita usia 18 tahun masih apa, Pak? Main game. Ya, kita sendiri usia 18 tahun SMA juga belum lulus, ya. Tapi baginda Nabi, ya, dengan pendidikan yang diberikan kepada para sahabat, ya, usia-usia sahabat itu rata-rata di bawah 20 tahun, Pak. Tapi mereka itu sudah mempunyai intelektualitas yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini bukti bahwa pendidikan Islam itu tidak
harus nunggu jenjang-jenjang tertentu ya. Kalau seseorang sudah dianggap mempunyai kemampuan ya dengan minatnya ya, berkeinginan untuk mendalami ilmu-ilmu tertentu, negara akan memberikan jalannya, negara akan memberikan fasilitasnya ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat tentang biaya pendidikan. Ya, biaya pendidikan jadi saya pernah mengatakan ya bahwa negara Islam itu mengutamakan 3 aspek, Pak. Pertama untuk rakyatnya ya. Pertama adalah keamanan. Jadi kalau saya bilang negara Islam ini negara bentukan baginda Nabi ya, Pak. Ya, negara bentukan baginda Nabi yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi fokus ya negara untuk rakyatnya apa? Yang pertama adalah keamanan. Ya, makanya anggaran untuk persenjataan militer itu sangat besar ya untuk apa? Untuk memberikan keamanan kepada rakyatnya ya, untuk memberikan keamanan pada seluruh wilayah. Kemudian yang kedua adalah kesehatan ya, aspek yang sangat diutamakan, kesehatan, dan ketiga pendidikan. Ya, maka di sini dikatakan pendidikan itu bisa gratis karena ditanggung oleh negara. Ya, dan itu merupakan kewajiban utama negara ya, yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, sehingga orang-orang miskin pun ya mereka punya peluang yang sama untuk menjadi pintar. Ya, kalau sekarang ini kan kalau istilah orang-orang sekarang itu orang miskin dilarang pintar gitu, karena biaya pendidikan yang mahal. Ya, tapi kalau dalam Islam tidak boleh. Ya, jadi ada satu fokus yang diberikan dalam persoalan generasi ini yang harus diselamatkan, yaitu dengan memberikan anggaran yang besar untuk pendidikan. Nah, yang kelima mengenai sarana dan prasarana pendidikan, ya ini biasalah. Artinya negara bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi rakyatnya, seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium dan lain-lain. Ya, jadi ini gambaran umum, Pak. Ya, gambaran umum sistem pendidikan Islam.